Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan saya Lulu Khalifah akan memandu acara Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari yang pertama dari Universitas Juanda Bogor, yang kedua dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang ketiga dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang keempat dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere, yang kelima ada Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Rashidin Tembilahan Riau, yang keenam dari SMPN 1 Cemean, yang ketujuh ada SMP 1 Wilangan, yang kedelapan dari Sekolah Dasar Unggulan Permata Jingga, yang kesembilan Sekolah Alam Bengkulu, yang kesepuluh ada Sekolah Alam Langit Biru. Kegiatan ini juga disponsori oleh yang pertama Berkah Ziarah atau wisata religi ziarah makam para wali, yang kedua Toko Munasya, agen batik Sesirangan, yang ketiga Borneo Tour dan Travel tiket online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati. Sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema pentingnya formasionalisme dan moderasi guru dalam menjaga kesatuan NKRI. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan di sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Hardiansyah SPD, dengan materi penerapan profil pelajar Pancasila berbasis proyek. Yang kedua ada Ibu Dr. Fahrina Yustiasari Liriswati, MPDI, dengan materi relevansi kurikulum merdeka dengan pembelajaran abad 21. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber yang pertama. Nama Bapak Hardiansyah, tempat tanggal lahir Curup 6 Maret 1987, alamat Perumahan Puri, Mas 2 Blok, F nomor 24, Kota Bengkulu. Pekerjaan penulis, pendidik, penceramah. Moto hidup belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Riwayat pendidikan tinggi, sarjana pendidikan program studi pendidikan bahasa Inggris 2010, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Riwayat pekerjaan atau pengalaman. Yang pertama, Sekolah Alam Bengkulu, Mahira. Yang kedua, Sekolah Langit Biru. Yang ketiga, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah. Penghargaan yang pertama, peserta terbaik 1, Sejarah Bahari Regional Sumatera 2007. Yang kedua, peserta terbaik 3, Guru Kreatif Sekolah Alam Bengkulu Mahira 2011. Yang ketiga, sebagai penulis terbaik 1, Cerita Silat Bengkulu Harian Rakyat Bengkulu 2013. Yang keempat, penghargaan Wali Kota Bengkulu, Pemuda Kreatif Kota Bengkulu dalam bidang pendidikan untuk program Moeda Mengabdi. Yang kelima, terbaik 1, penulisan artikel dalam rangka Milad Pemuda Muhammadiyah, Yogyakarta 2019.
Yang keenam, sebagai peserta BIMTEK Penulisan Sejarah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Yang ketujuh, sebagai peserta terbaik 2, penulisan cerpen Sosiokultural Rejang 2020. Yang kedelapan, sebagai penulis terbaik dalam tokoh PDRI Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Publikasi yang pertama, Sejarah dan Polemik, Penafsiran Masa Lalu, atau antologi tulisan dalam buku Sejumlah Kata untuk Menyala Indonesia, GMB Indonesia. Yang kedua, Peran Bung Karno dalam pendidikan selama pembuangan di Bengkulu, tahun 1938 sampai 1942, terbit dalam Jurnal Pendidikan STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Yang ketiga, buku Rekam Jejak Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu tahun 2020. Yang keempat, buku Napas Lapak Tilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu tahun 2016. Yang kelima, beberapa publikasi di majalah Suara Muhammadiyah dan IB Times tentang sejarah. Yang keenam, Sekolah Dulu Baru Pesantren, Evolusi Institusi Pendidikan Islam di Bengkulu, abad ke-20, dipresentasikan dalam Simposium Internasional. Yang ketujuh, Satu Ruang Empat Zaman, Dinamika Sosial Daerah Pasar Bengkulu, Masa Swapraja hingga Kemerdekaan tahun 2020, dipresentasikan dalam BIMTEK Penulisan Sejarah. Yang kedelapan, Proceeding, Jurnal berkaitan dengan pendidikan dan sejarah lainnya. Yang kesembilan, Dalam Balutan Sang Surya, Kiprah dan Pemikiran Bung Karno di Muhammadiyah Bengkulu tahun 2022. Yang terakhir, Kisah Menteri Perhubungan PDRI Indra Tejaja dan Potret Hidupnya tahun 1906 sampai 1961. Demikianlah kurikulum PIT Bapak Hardiansyah SPDI. Kepada Bapak Hardiansyah SPDI untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lulut Nurkhalifah. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Kedengaran Bapak dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Syafruddin ya, Pak Ahmad Muzakir, kemudian Ibu Doktor, kemudian sebagai narasumber kita yang luar biasa hadir pada kesempatan malam hari ini, kemudian Mbak Lulut Nurkhalifah selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, baik yang berasal dari Bengkulu, kemudian berasal dari Sulawesi, dan berasal dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Mungkin apa yang akan saya sampaikan itu tidak lebih kepada base teoritik ya, mungkin lebih nanti akan disampaikan teorinya secara gamblang dengan Bu Dr. Fahrina. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ingin berbagi ataupun sharing apa yang sudah kemudian dilakukan seperti itu dalam sekolah alam ataupun sekolah langit biru yang kami kelola pada saat sekarang. Saya Hardiansyah selaku Direktur Sekolah Langit Biru Bengkulu, dan sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga baru beberapa waktu yang lalu seperti itu. Sebelumnya di sekolah di Bengkulu sendiri terdapat beberapa sekolah alam Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama itu ada Sekolah Alam Bengkulu Mahira. Ini sekolah yang paling senior nih. Teman saya besok nampaknya menyampaikan materi itu Ibu Disna Junita. Kemudian ada Sekolah Alam Indonesia, ada beberapa rekan-rekan dari Sekolah Alam Indonesia, selamat datang. Ya, terima kasih sudah hadir Sekolah Alam Indonesia Bengkulu. Kemudian ada Sekolah Langit Biru dan kemudian ada SDIT Alam Generasi Islam. Itu sekolah alam yang ada di Bengkulu yang sudah cukup banyak, ada 4 ya, ada 4 sekolah alam. Mungkin nanti bisa di lain waktu bisa berbagi pengalaman masing-masing di sini.
bagaimana kemudian mengelola pembelajaran, proses pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga kita pun bisa banyak belajar dari rekan-rekan lainnya, rekan-rekan guru lainnya yang tentunya memiliki kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman hebat yang bisa dibagikan dan mungkin menjadi inspirasi bagi kita bersama. Saya ambil judulnya yaitu Sekolah Alam dan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Dan ini yang sudah kemudian kami laksanakan di semester yang lalu. Tapi memang pada saat ini mungkin kami tidak akan menjabarkannya secara rinci ataupun kemudian secara mendetail, tapi setidaknya Bapak dan Ibu bisa kemudian melihat dan ataupun memberikan kritik dan saran nanti terhadap apa yang sudah kami lakukan, pengalaman-pengalaman di lapangan terhadap apa yang kemudian kami lakukan seperti itu. Kemudian Oke, ini saya tadi sudah diperkenalkan seperti itu ya, karena memang saya memulai profesi keguruan saya sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, Bu. Jadi mendamping anak autis, pendamping anak pada waktu itu ADHD ya, ataupun kemudian aktif ya, anak yang hyperaktif seperti itu. Kemudian menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah, kemudian sampai ditunjuk sebagai kepala sekolah, sampai kemudian mengelola sekolah, dipercayakan oleh teman-teman mengelola sekolah Langit Biru. Kemudian kita lihat dulu profil pelajar Pancasila ya. Mengapa kemudian pemerintah menggelontorkan profil pelajar Pancasila ini sebagai bagian dari yang terpisahkan dari kurikulum Merdeka Mengajar. Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar tentunya. Karena untuk mendukung visi pendidikan pemerintah sendiri gitu ya. Untuk mendukung visi dan misi pemerintah, maka kemudian dijadikanlah profil pelajar Pancasila ini sebagai proyek yang kemudian harus dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, dimensi-dimensinya, atau kalau untuk Bapak dan Ibu lebih jelas, bisa di-download bukunya. Yang pertama itu Tunas Pancasila, itu sudah tersedia, dan kemudian proyek kemudian profil pelajar Pancasila, proyek implementasi profil pelajar Pancasila itu juga sudah di Kemendikbud, itu silakan aja buka di alamatnya, itu ada 2 bukunya, bisa kemudian di-download. Apabila ingin mendalami secara lebih lanjut, baik itu secara teoritik maupun secara teknis. Ada beberapa dimensi yang kemudian ingin dicapai oleh profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensinya, dimensi yang pertama. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang nanti ketika Bapak dan Ibu ataupun kita ingin mendesain sebuah proyek profil pelajar Pancasila, maka dimensi proyek kita itu masuk dimensi mana ataupun terkandung dimensi apa di dalam proyek tersebut. Kemudian ini bahasa saya aja sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Ini contoh negatif tetapi bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk untuk refleksi kita bersama sebagai seorang guru gitu. Contoh kasus, apakah kita dulu pernah lakukan itu ya? Apakah kita dulu pernah melakukan pada waktu kita menjadi siswa, pada waktu kita belajar di sekolah, apakah dulu pernah bolos sekolah? Itu yang pertama. Itu tentu hal yang negatif tentunya. Yang kedua, apakah pernah mengerjakan PR pagi-pagi di sekolah? Iya. Dan ini pasti tidak perlu dijawab Bapak dan Ibu ya. Itu silakan kemudian dijawab dalam hati sendiri untuk sebagai bahan refleksi saja. Nah, kemudian di dalam bolos sekolah itu kalau mau kemudian ditarik dimensi profil Pancasilanya, itu ketemu kita. Yang pertama berdimensi gotong royong. Ya, mana ada bolos sekolah itu sendiri-sendiri. Paling nggak dia kerjasama itu dengan teman-teman. Bayangkan bagaimana terbentuk komunikasi yang efektif pada waktu orang mau bolos sekolah. Yang kedua, nalarnya kritis. Ini jam berapa guru sering turun, jam berapa guru sering patroli dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk hilang, untuk meninggalkan kelas. Kemudian kreatif, cara bolos itu masing-masing banyak. Ada yang lompat pagar, ada yang kemudian bahkan ada yang bisa mengelabui satpam untuk keluar dari pintu depan, bolos. Ya. Kemudian mandiri, ya. Bagaimana kemudian bisa mandiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri, teliti. Karena mengapa? Karena hukuman apabila didapatkan itu akan dirasakan secara sendiri-sendiri, gitu ya. Walaupun itu dikerjakan secara bersama-sama.
Tapi ini tentu kemudian hal yang jelek ya, yang mungkin tidak bisa kemudian tidak mungkin kita omong sebagai hal-hal yang sifatnya positif. Tetapi dalam proyek, dalam tanda kutip proyek bolos sekolah, itu ada dimensi profil Pancasila. Begitu juga kemudian mengerjakan PR pagi-pagi di sekolah. Kita tahu PR itu harus di rumah kan. Tapi kemudian kita harus pagi-pagi bangun, kemudian jam 7 sudah harus ada di sekolah. Yang sering kesiangan itu bangunnya pagi-pagi. Karena mengapa? Karena ada PR. Ada dimensi gotong royongnya sama-sama kita kerjakan PR itu. Ada kemudian dimensi nalar kritisnya, ada dimensi kreatifnya. Bagaimana kemudian setangguh sehebat apapun komunikasi itu untuk mendapatkan contekan dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak selesai juga ya itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Udah selesai takdir, saya nggak buat PR hari ini. Nah, ini kemudian hal yang negatif, tetapi mampu dimaknai oleh siswa seperti itu dan mampu menjadi sebuah proyek yang kemudian memantik rasa kritis siswa. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya hal yang negatif saja itu bisa memantik semangat siswa, dimensi gotong royongnya, nalar kritis, kreatif, dan lain sebagainya, tentu hal-hal positif dalam pembelajaran yang kita buat dalam sebuah proyek, tentu itu akan kemudian lebih menarik lagi dan lebih bernilai lagi refleksinya. Nah, kemudian pertanyaan mendasar adalah sederhana gitu, apakah sekolah itu mengasyikkan? Kalau sekolah itu mengasyikkan, mengapa kita mau bolos? Gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar, pribadi merdeka adalah merdeka badannya dan bahagia jiwanya. Nah, pertanyaannya sederhana, sudah bahagiakah kita di sekolah? Gitu. Ya, jika hal negatif saja ternyata dimensi profil pelajar Pancasila demikian kuat, lalu apakah pembelajaran kita tidak lebih menantang dan mengasyikkan daripada membolos dan mengerjakan PR pagi-pagi? Apakah kemudian kita berkata dengan anak-anak kita, buka buku halaman sekian, catat, atau mendengarkan Bapak omong, kemudian Bapak dikte, kalian dengarkan, dan lain sebagainya. Tentu hal itu sangat-sangat tidak mengasyikkan untuk anak-anak. Seperti itu. Dan ini yang saya pikir salah satu mengapa kemudian kurikulum Merdeka Mengajar ini diluncurkan oleh Pak Nadiem selaku kementerian selaku Bapak Menteri kita. Ya, kemudian oh ya. Sekolah, mari kita jujur ya. Sebelum kemudian masuk ke ini ya. Coba mari kita jujur, bayangkan sewaktu Anda sekolah dulu lalu jawab pertanyaan ini. Apakah Anda lebih senang bertemu dengan hari Senin daripada hari Minggu atau hari libur? Jadi kalau misalnya ketemu dengan hari Senin, wah itu senang bukan main. Tapi kalau ketemu dengan hari libur sedih. Saya harus masuk sekolah nih, bagaimanapun caranya. Karena saya bahagia di sekolah. Sekolah saya merindukan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan kemudian hari Minggu, dia sedih. Aku nggak ketemu dengan teman-teman, aku nggak ketemu dengan bapak ibuku. Proyek apa lagi yang menantang dari sekolah nih ya? Saya sudah tidak sabar menunggu hari Senin dan lain sebagainya. Ini bisa kita jawab sendiri ya. Yang kedua, apakah Anda sedih jika sekolah harus pulang cepat? Kalau pulang cepat kita sedih, aduh pulang cepat lagi, pulang cepat lagi. Saya kan masih mau belajar, kalau bisa pulang jam 3 loh Bu. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sedih dan marah jika ada guru yang tidak masuk? Ya. Yang keempat, apakah 100% pelajaran dulu relevan dengan kehidupan kita sekarang? Jadi pelajaran kita dulu, saya ingat benar zaman dulu tuh belajar nulis telegram, bukan telegram yang di aplikasi ya Bu ya. Dulu ada telegram, harap segera pulang, ibu sakit keras titik ya gitu ya. Itu telegram pada waktu dulu itu belajar kami. Tapi sekarang kami nggak pakai telegram lagi, malah telegram aplikasi yang dipakai. Kayak gitu. Nah, apakah relevan untuk masa depan? Itu kan pertanyaan yang paling penting. Kemudian, apakah olahraga adalah pelajaran yang paling ditunggu? Mengapa? Hampir ketika kemudian mengisi beberapa pelatihan, saya tanya, mereka setuju, hampir rata-rata guru setuju bahwa olahraga itu adalah pelajaran yang paling ditunggu. Mengapa? Karena ada keluarnya. Karena ada keluar kelasnya. Sederhana saja sebenarnya. Karena kami bisa keluar kelas, Pak. Nah, yang keenam, apakah Anda punya pandangan jam pelajaran matematika lagi dan matematika lagi? Aduh, matematika 6 jam pelajaran nih. Aduh, matematika lagi kok hari Senin matematika, Selasa matematika. Aduh, pusing kepala. Gitu ya. Siapa yang pada usia 6 tahun telah membaca 20 buku? Ini pertanyaan yang mari kita jawab dengan jujur. Di TK, kita setengah mati mengatakan bahwa anak saya harus bisa membaca dari TK, harus masuk ke SD dan lain sebagainya. Ternyata ketika sampai di SD, ketika dia sudah bisa membaca, berapa buku yang sudah dia baca? Karena mengapa? Karena kompetensi kita hanya sebatas membaca, bisa membaca, bukan kemudian budaya membaca yang kita buat. Itu. Nah, kemudian mari kita jujur sebagai guru, wahai Bapak dan Ibu guru, terutama nomor 7 dan nomor 8 itu sangat penting. Nomor 1, apakah sebagai seorang guru Anda lebih senang hari libur atau masuk bertemu dengan murid-murid Anda? Ini paling penting.
Kalau Anda mengatakan bahwa Allah lebih senang saya sehari libur daripada bertemu dengan murid-murid saya, ya maka kemudian banyak-banyak berdoa saja. Yang kedua, apakah Anda yakin pelajaran yang Anda berikan akan bermanfaat untuk mereka di masa depan? Yang ketiga, apakah Anda selalu berkomunikasi secara pribadi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan siswa? Ada WA group mungkin, ataukah pada waktu malam, di waktu kemudian daripada stalking-stalking status-status nggak jelas, kemudian kita komunikasi dengan orang tua, perkembangan abang seperti ini tadi, Bunda, biasanya kemudian tidak habis makan, sekarang sudah habis makan. Oh, perkembangan Mbak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah kita pernah berkomunikasi itu dengan orang tua, gitu ya? Karena ini berkaitan juga dengan tiga komunitas Ki Hajar Dewantara, yaitu formal, informal, dan non formal, yang mengaitkan satu sama lain itu harus terkait, gitu. Kemudian yang keempat, apakah Anda yakin ada anak yang madesu, masa depan suram? Alah, kamu pasti madesu, nggak bakal jadi orang kamu. Ada yang seperti itu. Apakah Anda yakin telah memberikan teladan yang baik untuk siswa? Apa yang keenam, saya membolehkan siswa membawa gitar dan pada jam istirahat bernyanyi dengan mereka. Ada yang seperti itu? Apakah saya berbakat menjadi guru? Itu yang paling penting. Ya, kalau ternyata Bapak dan Ibu punya bakat sebagai sipir penjara dan ternyata sekarang menjadi guru, itu sungguh sangat mengerikan, Pak. Karena apa? Karena ketika kemudian diteliti juga banyak 80% mahasiswa itu salah jurusan ternyata. Nggak sesuai dengan minat bakatnya. Bayangkan seorang yang sebenarnya layak dan sangat berbakat untuk jadi sipir penjara itu menjadi seorang guru. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana kemudian hal yang terjadi di kelas. Kemudian yang kedelapan ini yang paling penting juga, apakah Anda bahagia menjadi guru? Ya. Kalau tidak bahagia menjadi guru, maka kemudian bukan bakat kita di sana. Gitu ya. Mungkin kita pada waktu dulu punya bakat lain, ya, punya minat lain, tapi kita memaksa untuk menjadi guru, itu hal yang sangat berbahaya. Makanya bagi saya sebenarnya ketika orang mau masuk FKIP itu bukan kemudian di tes kemudian dites kemampuan akademiknya saja. Kalau orang mau masuk FKIP, tolong dong cek seperti dokter, ya. Ketika masuk ke dokteran kan sulit bukan main kan, dites ini, dites psikologi, dites itu sama. Karena guru juga itu akan menghandling anak-anak, menghandling pribadi mereka. Nah, kemudian apa sih kemudian hakikat pendidikan? Nah, ini kemudian rumus dari Abang Lendo Nuvo, Bang Lendo Nuvo sebagai penggagas sekolah alam ya. Ya, kalau menurut Bang Lendo Nuvo, itu tujuan pendidikan adalah tujuan penciptaan manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Maka tujuan pendidikan itu mendorong agar kemudian tugas-tugas manusia diciptakan itu bisa berjalan dengan baik. Sederhana saja. Gitu. Maka kemudian tujuan pendidikan apa? Yaitu selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, selanjutnya, kemudian kan ada yang bertanya, mengapa kemudian harus sekolah alam? Kemudian kita kan tanya lagi, ketika kita buka kitab suci kita di Kristen maupun di Islam, di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran, di mana Tuhan itu mendidik Adam sebagai calon khalifah, sebagai sebagai orang yang akan diberikan tugas yang sangat berat. Ya. Kalau di dalam Islam itu namanya surga, jannah. Jannah itu berasal dari kata, kalau diterjemahkan mungkin taman ya. Kalau di dalam Bible ataupun di Perjanjian Lama itu namanya Taman Eden gitu ya. Taman. Jadi dua kitab suci ini setuju bahwa Adam itu dididik di suatu kondisi yang sangat tenang, sangat asik, sangat membahagiakan, yaitu di surga ataupun di taman. Ya. Nah, inilah kemudian pertanyaan paling dasar catatannya adalah mengapa kemudian Ki Hajar menggunakan kata taman untuk sekolahnya? Taman siswa. Ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan untuk kita pada saat sekarang gitu ya. Nah, ini kemudian termasuk core values dari JSAN ya, Jaringan Sekolah Alam Nusantara, karena sekolah alam itu berada di bawah naungan JSAN. Core values-nya itu ada kemudian hubungan lingkungan kita dan fisik ya, harus bersih, hijau dan berkelanjutan, kemudian low cost. Low cost itu berbiaya rendah. Kemudian komunitas triparti tadi ya, ada kemudian sekolah, lingkungan masyarakat, dan kemudian orang tua sebagai pendidik yang ada di rumah. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian partisipatif, kontributif. Kemudian akhlak mulia dan lain sebagainya. Metodenya ada outbound, belajar bersama alam dan lain sebagainya, akan coba saya jelaskan setelah ini. Nah, kemudian untuk core value sekolah, mungkin saya agak cepat karena nanti akan lebih diperjelas mungkin dengan Ibu Doktor. Untuk core value sekolah Langit Biru sendiri itu hampir sama dengan core value sekolah alam. Yang pertama itu core value-nya adalah akhlak.
core value pertama itu akhlak, metodenya itu keteladanan dan pembiasaan. Kami mengambil dari filosofi Nabi ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Enggak ada Nabi ngomong kemudian salatlah kamu, bacalah buku kemudian salat, enggak. Nabinya salat, kemudian jamaahnya juga salat. Artinya keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi dan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan secara berulang-ulang. Di sekolah kami Bapak dan Ibu itu tidak ada kemudian office boy ya, tukang bersih-bersih lah gitu ya bahasanya ya. Kami memiliki kesadaran untuk kebersihan itu harus dijaga secara bersama. Baik itu siswa, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, bahkan direktur sekalipun. Bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu ke sekolah kami, itu hal yang lumrah kalau melihat pagi-pagi kepala sekolah itu membersihkan WC. Gitu ya. Jadi itulah pembiasaan-pembiasaan terbaik di mana kemudian di mana kemudian murid-murid itu melihat bagaimana contoh dari gurunya sebagai teladan. Kemudian kepemimpinan itu lewat outbound, ada kemah, kemudian ada kemah itu dari TK B itu sudah kemudian kami wajibkan untuk anak-anak. Ada kemah, ada trekking, ada ada susur sungai, kemudian ada survival dan lain sebagainya. Kemudian logika ilmu pengetahuan itu belajar bersama alam. Bagaimana alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa ini menjadi sebuah wahana kita untuk belajar. Karena ada juga petatah petitih orang Minang itu alam takambang menjadi guru. Kemudian ke bisnis, kewirausahaan praktis dan belajar bersama maestro. Nah, kalau kewirausahaan praktis kami di sekolah itu bisa dikatakan tidak punya kantin sekolah. Tetapi yang kami lakukan itu adalah setiap minggu kami bagi hari Senin misalnya kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, itu yang jualan masing-masing mereka siapkan dari rumah dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjajakan barang sendiri. Tapi kalau untuk kelas 5, mereka sudah produksi sendiri. Itu biasanya di hari Minggu mereka produksi, di hari Senin mereka jual. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini kemudian bentuk kurikulumnya secara sederhana Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa dilihat akhlaknya apa, leadership apa, logika dan bisnis itu ruang lingkup ataupun core value kita. Programnya itu ada akhlak dan Islamika, ada sholat berjamaah dan berdoa, ta'amul ma'al Quran dan mentoring, kemudian aplikasi rules and consequence, dan termasuk no bullying policy gitu. Jadi ada peraturan no bullying ya dari kita. Kemudian pilihan metodologinya itu keteladanan dan pembiasaan, tahsin, tadabur dan tahfiz, tausiah, munakosah dan taujih, kemudian ada tahkim gitu ya. Kemudian infrastruktur ya, ada musola, aula kelas, dan lain sebagainya. Kalau kepemimpinan itu basic training, outbound life skills, kemudian high, medium, low impact, trekking, hiking, rafting, caving, dan survival. Kemudian live-in, search, dan rescue. Itu ada training, games, adventure, gitu. Lapangan terbuka, tempatnya di alam terbuka, dan peralatan outbound juga dibutuhkan di sini. Kemudian art and literasi. Jadi sebentar lagi kami juga akan menampilkan penampilan dalam rangka Milad Sekolah Langit Biru itu di bulan Februari. Tema besar yang kami ambil adalah Melayu Day. Jadi anak-anak anak-anak menampilkan penampilan budaya Melayu seperti baik itu tarian, bahasa, pantun, lagu dan lain sebagainya dalam sebuah pagelaran yang dihadiri oleh orang tua seperti itu. Kemudian kita juga ada farming. Kalau farming itu menanam bibit, stek, cangkok, ada aquaponik juga kita. Kemudian ada olah limbah dan barang bekas. Kemudian ada praktikum, magang proyek itu sebagai pilihan metodologinya. Ada green lab kami dan ada kebun sekolah ya. Itu yang menjadi infrastruktur. Kemudian ada logika pengetahuan, ada BBA, belajar bersama alam, alam sebagai partner belajar, kemudian ada outing, home visit, guru tamu, dan lain sebagainya. Kemudian ada kewirausahaan, ada market day, production yang memproduksi barang yang ingin dijual, kemudian ada pasar kaget, dan lain sebagainya. Fund and finance strategi ini untuk kelas tinggi, yang kelas 5 ya, yaitu presentasi untuk fundraising. Jadi ketika mereka ingin outing ke satu tempat, mereka melakukan fundraising itu baik ke orang tua maupun kepada pihak-pihak lain yang bisa kemudian ikut serta dalam fundraising itu. Kemudian akademika itu pembahasan modul pembelajaran. Jadi kami tidak menggunakan buku Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan-kegiatan kami buat worksheet secara mandiri dari guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya. Jadi setiap hari ada worksheet yang diberikan, setiap hari ada worksheet yang diberikan seperti itu. Dan bimbingannya lebih kepada individu. Jadi kalau ada kemudian anak yang belum bisa secara pengetahuan, dia tidak ditinggalkan oleh gurunya, tapi kemudian dibimbing secara intensif sampai kemudian anak itu cukup untuk memahami pembelajaran tersebut.
Nah, kemudian ini tema-tema tentang proyek pelajar Pancasila yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin secara teknisnya mungkin nanti akan dijelaskan dengan Ibu Doktor bagaimana teknis untuk membuat proyek pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Itu di kelas Savana yang kami lakukan, itu kelas 1, kami kasih nama kelasnya namanya kelas Savana. Itu proyeknya temanya Aku dan Kesehatan Tubuhku. Kegiatannya observasi ke laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Ya, dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Tema besar yang kami angkat di semester yang lalu itu adalah mengenal Bengkulu lebih dekat. Jadi in situ development Bengkulu ya. Kami tidak ingin anak-anak kami tahu bunga tulip, tetapi pohon jengkol di depan sekolah dia nggak tahu. Kami ingin mereka tahu secara dalam hal-hal yang dekat dengan mereka. Karena kami menilai selama ini pembelajaran kita itu kejauhan, mainnya terlalu jauh gitu. Kita tidak main di dekat-dekat kita tidak kenal dengan lingkungan kita. Seolah-olah lingkungan kita itu terasing dan kita terbatasi oleh buku-buku seperti itu. Yang kedua, untuk kelas 2 kami kasih nama mangrove. Ya, mangrove project-nya itu namanya Bengkulu dan Masa Lalu. Jadi kegiatannya city tour, kemudian ada kegiatan lagi siswa peduli cagar budaya, itu diperkenalkan cagar budaya yang ada di Bengkulu itu ya. Kemudian sebelum mereka terjun untuk city tour, mereka mempelajari dari internet ataupun dari kemudian worksheet yang diberikan oleh guru-guru tentang cagar budaya yang ada di Bengkulu seperti itu. Dimensinya bernalar kritis, mandiri dan berkebinekaan global. Kelas ketiga itu OASE. OASE di kelas 3 proyeknya biodiversitas sekolahku gitu. Dia lakukan observasi, kultur dan wawancara dengan petugas kebersihan, kebun dengan guru dan lain sebagainya. Ini nama, kemudian menggunakan internet dan lain sebagainya. Ini kegunaan biji jengkol ataupun kulit jengkol itu ternyata digunakan untuk misalnya untuk pengobatan diabetes dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kelas 3. Itu dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Kalau keempat rainforest, kelas rainforest itu Bengkulu dan ragam budayanya. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak Rainforest kelas 4 itu ada pagelaran seni, kemudian belajar bersama maestro budaya Bengkulu. Belajar tentang hukum adat Bengkulu bersama maestronya. Ada kemudian hukum adat Setawar Sedingin, ada cempalo tangan, cempalo mulut, dan lain sebagainya. Yang itu berguna untuk mereka. Mereka dikenalkan kemudian apa itu golongan cerdik pandai, kemudian ulama dan zuama itu apa, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian apa peralatan-peralatan yang digunakan dalam adat Bengkulu dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 5 Sahara, Bengkulu dan Institut Development-nya, itu kelas 5, kegiatannya live-in. Live-in nanti mungkin bisa dilihat fotonya Bapak dan Ibu, nanti saya jelaskan. Kemudian outing ke peternakan sapi dan kebun teh. Jadi outing ke peternakan sapi dan kebun teh itu di Kabowetan. Kabowetan itu adalah Kabupaten Kepahyang, lebih kurang 75 km dari Bengkulu. Jadi sebelum mereka outing ataupun sebelum mereka karya wisata lah ya mungkin bahasanya, mereka kemudian punya proyek untuk mendanai kegiatan mereka tersebut, termasuk kemudian menyediakan ongkos dan lain sebagainya tanpa minta dengan orang tua. Jadi mereka kemudian salah satunya adalah memproduksi makanan, memproduksi barang-barang yang itu dijual ke warga sekolah maupun kemudian warga-warga yang ada di sekitar sekolah. Dan alhamdulillah terkumpul uang tersebut itu ya. Proyeknya berhasil kemarin. Itu mandiri, bernalar kritis dan gotong royong. Nah, ini live-in Bapak dan Ibu kelas Rainforest. Kalau untuk melihat kegiatan sekolah Langit Biru apa saja, coba lihat di FB SA Langit Biru gitu. Yang pertama live-in. Live-in ini 7 hari Bapak dan Ibu anak-anak itu berada di balai pembibitan. 7 hari mereka pisah dengan orang tua dan mereka hanya tinggal bersama dengan guru-gurunya. Ada 2 orang guru, perwakilan guru yang kita utus untuk menemani anak-anak ini di pembibitan. Full 7 hari. Mereka tidak pulang. Mereka masak sendiri, mereka mencuci baju sendiri. Ini kegiatannya. Mereka mencuci baju sendiri, mereka kemudian mengolah panganan yang ada di sekitar, yaitu singkong. Ini mereka belajar bagaimana kemudian pembibitan dan tanaman-tanaman yang tumbuh di Bengkulu seperti itu dan cocok dengan iklim yang ada di Bengkulu. Ini salah satu contoh live-in. Memang untuk proses live-in ini banyak juga orang tua yang meragukan itu ya. Apakah anak saya bisa atau enggak? Tapi alhamdulillah setelah kemudian berjalan, banyak orang tua yang merasakan dampak positif dari kegiatan live-in ini. Kemudian ada beberapa kemudian galeri juga ini yang
kita trekking ataupun jelajah alam. Jadi ngajak anak-anak untuk jelajah alam ini di Desa Aur Gading, hulu PDAM-nya Bengkulu Utara, ya kalau nggak salah ya di Aur Gading ya, hulu PDAM ya. Di sini. Kemudian ini di peternakan sapi Pak Tarsan, ini di Kepahyang yang tadi outing di peternakan dan kemudian outing di kebun teh Kabupaten. Kemudian ini membuat panganan ya, fun cooking dalam bentuk fun cooking, membuat panganan khas Bengkulu. Dan yang ini pembelajaran untuk anak-anak kelas 1 kemandirian, yaitu mereka mencuci beras dan memasak beras sendiri. Jadi ini merupakan life skill yang saya pikir sudah dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang ya, bagaimana kemudian masak nasi dan lain sebagainya melalui magic dan lain sebagainya, gitu ya, magic jar dan lain sebagainya. Tapi kegiatan ini Bapak dan Ibu semua, kegiatan yang tadi yang sudah dilakukan oleh sekolah itu tidak akan ada apa-apanya jika tidak ada refleksi. Ada refleksi pembelajarannya apa? Jadi refleksi pembelajarannya itu yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Oh, kalau refleksi pembelajarannya trekking, perjalanan itu menempuh jarak sekian kilometer, ingat kata-kata Sun Tzu ya, atau Lao Tzu ya. Perjalanan yang panjang itu dimulai dari langkah yang pertama. Kalau kamu tidak melangkah-langkah, maka kamu akan stuck di tempat, kamu tidak akan sampai tujuan. Apapun yang terjadi, walaupun kamu terjatuh, ya, maka kemudian ketika kamu bergerak, maka sebenarnya kamu semakin dekat dengan tujuan apa yang dicita-citakan. Jadi refleksinya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih memotivasi, merangsang kemudian rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kemudian yang saya sampaikan pada saat sekarang ini karena pengalaman pribadi sekolah ya. Mungkin ada pengalaman pribadi sekolah yang Bapak Ibu lebih hebat lagi yang mungkin bisa di-share ataupun kemudian kita saling bertukar cerita, pengalaman. Karena setiap guru pasti punya pengalaman masing-masing, setiap sekolah pasti punya pengalaman masing-masing dengan masalah masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hardiansyah, SPD, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya pemateri yang kedua, yaitu Dr. Fahriana Yustiasari Liriswati, MPDI. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum fit dari beliau. Dr. Fahriana Yustiasari Liriswati, MPDI, lahir di Tembilahan pada tanggal 2 Januari 1983, anak dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Fatimah Mulita dan istri dari Bapak Muhammad Rafai HMA, ME, dan memiliki 3 buah putri solehah yaitu Najla Islami Al-Fa'i, Sakinah Arfa An-Najwa Al-Fa'i, dan Anissa Romni Rabbani Al-Fa'i. Ia menempuh pendidikan formal di SDN 001 Tembilahan Kota, SLTPN 01 Tembilahan Hulu, SMKN 01 Tembilahan Hilir, dan pernah merasakan dunia pesantren di tahfiz Quran Al-Mubarak Tahlul Yaman, Jambi tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STAI Aulia Rasyidin, Tembilahan tahun 2002 sampai 2006, Magister Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Sultan Tahaha Syaifuddin Jambi tahun 2009 sampai 2011, dan meraih gelar doktor di UIN Sultan Tahaha Syaifuddin Jambi dengan predikat cum laude tahun 2017 sampai 2020. Sejak tahun 2011 hingga sekarang mengabdi diri sebagai dosen tetap di kampus tercinta STAI Aulia Rasyidin Tembilahan. Demikian kurikulum Ibu Dr. Fahriana Yustiasari Liriswati, MPDI. Kepada Ibu untuk
untuk dapat menyampaikan materinya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin, walaupun belum pernah bertemu tapi luar biasa bisa menghandle acara sehingga kita hari ini kita bisa bertemu dari berbagai penjuru Indonesia khususnya. Yang kedua saya hormati Bapak Ahmad Muzakir yang selama ini ya kita saling silaturahim hanya melalui WhatsApp, tapi alhamdulillah malam ini bisa langsung bertemu. Dan yang saya hormati Bapak Hardiansah nih, luar biasa. Minder saya nih Pak, dari penghargaan, pengalaman. Aduh, saya masih hanya sebatas teori nih. Mungkin karena kami di kampus kebanyakan teori kali ya. Prakteknya yang jadi tanda tanya di sini. Makanya saya bisa belajar dengan Bapak, khususnya belajar banyak lagi di SD Langit Biru nih. Mudah-mudahan bisa silaturahim ke sana nanti nih Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mbak Lulut Hardiansah, Hardiansah ya, salam kenal Mbak. Terus Bapak dan Ibu peserta diklat malam hari ini. Walaupun malam minggu tapi kita masih semangat untuk bersama di sini ya. Malam minggu biasanya pada ngumpul pada weekend, tapi kita sama-sama di sini duduk bersama. Kita belajar bersama, khususnya saya di sini juga masih banyak mau belajar lagi. Di sini saya berbicara bagaimana relevansi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran abad 21. Ini saya ambil sesuai dengan dari buku yang kemarin kita tulis bersama, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini jatuhnya saya juga selain kita belajar bersama sambil bedah buku lah nih. Dari tulisan yang saya ambil, buku implementasi kurikulum Merdeka yang digagas oleh Bapak Syarifuddin. Baik. Di sini yang pertama mungkin kita bahas, ini semua bicara teori kayaknya. Kalau untuk praktek nanti kita tanyakan langsung sama Pak Hardiansah ya, karena beliau sudah membuktikan. Saya hanya sebatas teori dan mudah-mudahan nanti dari teori yang kita bahas kita bisa masing-masing di sini bisa mempraktekkan, mencontohkan langsung seperti yang dilakukan oleh Pak Hardiansah. Baik, berbicara tentang kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa ini salah satu yang menjadi latar belakangnya adalah kemarin kita sama-sama mengalami masa pandemi COVID-19 yang memang saat itu luar biasa, yang mengubah yang selama ini belum pernah mungkin ya, khususnya saya tidak pernah merasakan seperti ini. Dengan pandemi COVID kita merasakan, tetapi ada efek positif yang bisa kita ambil. Salah satunya ini, kita bisa lanjut terus dengan melalui online, bisa bertatap muka. Selama ini mungkin ketika ada seminar harus bertatap muka dengan berkunjung, misalnya ke Riau, ke Bengkulu, bahkan ke Kalimantan. Tapi dengan adanya masa setelah pandemi COVID kita mengenal Zoom. Akhirnya kita bisa terus melakukan tatap muka secara online. Nah, di mana kita tahu bahwa Indonesia lebih kurang sudah mengalami perubahan kurikulum itu 13 kali perubahan sejak kurikulum tahun 1947. Nah, itu adalah kurikulum kita pertama setelah Indonesia merdeka. Ini saya kelas balik dulu kita tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Setelah itu berubah lagi menjadi kurikulum 1964, lalu kurikulum 1968, kurikulum 1973, kurikulum 1984, lalu kurikulum 1994, dan saya adalah salah satu dari output kurikulum 1994.
Lalu setelah itu kurikulum 1997, 2004 yang kita kenal dengan KPK. Lalu kurikulum 2006 yang kita kenal dengan KTSP, dan yang saat ini kayaknya masih dipakai yaitu kurikulum 2013. Karena memang belum sepenuhnya juga berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Dan saat ini yang sedang dalam tahap sosialisasi yaitu kurikulum Merdeka Belajar, baik di tingkat satuan pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS dan madrasah aliyah, dan juga di kampus. Nah, baik. Nah, setelah kita berbicara tentang latar belakang, nah kita bahas apa itu kurikulum merdeka, di mana kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu di mana tadi juga dijelaskan oleh Bapak Hardiansyah, di mana bisa merdeka. Merdeka dalam tanda kutip, dalam artian ya kita bebas, baik guru atau siswa, bagaimana bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam Juknis Kurikulum Merdeka Belajar, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, di mana siswa itu memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, dari yang saya lihat, sepertinya ada kemiripan antara kurikulum Merdeka Belajar ini dengan KTSP, di mana saya lihat pembelajaran yang ketika di K13 itu SD dengan istilah tematik. Nah, ketika di kurikulum Merdeka tidak ada lagi mengenal bahasa tematik. Kembali ada bidang studi bahasa Indonesianya, bidang studi matematika, bidang studi IPA, IPS gitu. Ini yang saya lihat di pembelajaran untuk di kurikulum Merdeka Belajar. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, setelah kita berbicara tentang apa itu daripada kurikulum Merdeka Belajar, nah kita akan berbicara tentang apa nih keunggulannya, di mana yang pertama keunggulannya itu lebih sederhana, fleksibel, dan fokus dan mendalam. Di mana dengan kurikulum Merdeka tadi lebih sederhana dalam artian yang selama ini khususnya untuk di tingkat sekolah dasar dengan berbagai beban pelajaran di tematik yang memang saya lihat sendiri pembelajarannya penuh dengan muatan materi. Tetapi dengan kurikulum Merdeka akhirnya mungkin lebih sederhana dan lebih fleksibel. Nah, yang kedua, bagaimana kemerdekaan guru dalam mengajar. Nah, di mana guru bebas dalam memberikan strategi pembelajaran di mana sesuai dengan kondisi siswa yang memang murid sendiri yang langsung melihat kondisi siswa di dalam kelas. Yang ketiga, tentunya bagaimana pembelajaran tersebut berbasis proyek. Nah, dalam artian di sini saya bisa melihat langsung dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, guru bisa langsung mempraktekkan. Nah, salah satunya kita bisa lihat tadi di sekolah yang nahodai oleh Bapak Hardiansyah, sekolah SD Langit Biru. Nah, di mana kita tahu bahwa tujuan daripada kurikulum belajar ini intinya apa? Kembali bagaimana otonomi sekolah. Semua standar pembelajaran dikembalikan pada sekolah, karena kita tahu bahwa sekolah yang ada di kota, di tengah kota, di pinggiran, di pedalaman, ya tentu sangat berbeda dengan yang ada di pusat contohnya. Makanya dengan adanya kurikulum Merdeka, makanya sekolah bisa melihat langsung bagaimana kemampuannya dan guru juga bisa menyesuaikan, oh di sini yang bisa kami lakukan. Nah, di sini mungkin daripada tujuan daripada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan bagaimana antara kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran abad 21. Di mana kita tahu bahwa bicara pembelajaran abad 21, berbicara abad 21 semua berbicara tentang teknologi.
Nah, salah satunya yang bisa kita rasakan adalah seperti ini. Dengan teknologi kita bisa saling bertemu, saling bersua walaupun tidak pernah tatap muka secara langsung. Nah, di mana pembelajaran abad 21 ini dirancang agar generasi abad 21 itu bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin dari materi saya sudah masuk pada pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan model 4C. Nah, 4C ini adalah bagaimana siswa itu harus bisa menguasai 4 keterampilan belajar. Yang pertama, creativity. Audio, Loh? Ya Pak. Yang pertama tentang creativity dan inovasi, itu daya cipta dan inovasi, di mana siswa itu dituntut untuk bisa membiasakan diri dan melakukan dalam menjelaskan setiap ide yang ada menurut pemahaman siswa, di mana dengan adanya daya cipta dari masing-masing siswa ini hingga akan menimbulkan inovasi-inovasi terbaru, dan semua ini tidak lepas daripada guru yang hebat. Yang kedua, collaboration, kerjasama, di mana siswa diajari untuk bisa bekerja sama, teamwork, ya, di mana dalam tadi saya lihat ada tuh di yang sekolah yang diprakarsai oleh Bapak Hardiansyah tentang adanya apa tadi, praktek langsung gitu. Nah, yang ketiga, komunikasi, bagaimana siswa bisa membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan maupun multimedia. Dan terakhir tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana siswa bisa menyampaikan idenya lalu bisa mencari solusi daripada masalah yang mereka hadapi khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, relevansinya antara kurikulum Merdeka Belajar dengan pembelajaran abad 21 adalah di mana dengan pembelajaran kurikulum merdeka yang tentunya diprakarsai oleh guru yang hebat, maka bisa menjalankan semua yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam pembelajaran di abad 21. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang relevansi pembelajaran abad 21 dengan kurikulum merdeka. Mungkin lebih dalam bisa kita saling diskusi, saling sharing. Sebelumnya saya tutup dulu dengan ada pantun nih. Karena kami dari Riau, yaitu yang pertama, biaya gedung untuk wisuda dan resepsi, logistik pelantikan pejabat tinggi, kini bisa dihemat dan dihindari karena dunia maya mewakili ekspresi. Saatnya era akan berganti dari manual ke digitalisasi, siap siaga seluruh negeri jika tidak mau mati suri. Keliling pulau, cari bahan baku permen, jangan lupa singgah ke Bangkalan. Pelatihan hari ini paling keren, semua siap menerima perubahan. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Faryana Yustiasari Listriwati MPDI yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom atau chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silakan hand raise atau angkat tangan. Selain itu bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Bila ada yang bertanya, sebut nama, intensi, dan ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya.
Ya, silakan Bapak Rio Ozara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hardiansah serta Bu Fahrina yang tadi telah sharing bersama kami ya mengenai bagaimana perjalanan dalam rangka mengimplementasikan proyek profil penguatan Pancasila ya atau yang disingkat itu P5. Ini merupakan hal yang menarik, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Hardiansyah terkait dengan implementasi sekolah alam ya Pak. Saya sedikit mengutip teori yang dikemukakan oleh John Locke dalam sebuah buku ya, karya Profesor Dr. Adi Miharja, Pengantar Kependidikan. Di dalam teorinya tersebut, John Locke berpendapat bahwa keberhasilan atau ketercapaian ya, kompetensi daripada peserta didik itu tidak hanya bisa ditinjau dari seberapa besar tingkat kualifikasi intelijensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, tapi pengembangan dalam pembelajaran yang berbasis kepada CTL atau contextual teacher learning, yang mana di situ peserta didik itu bisa bersinggungan langsung dengan yang namanya alam. Alam itu yang bisa membentuk, meramu karakter peserta didik, ya, moralitas, ya, watak dan lain-lain, skill, soft skill, hard skill. Jadi alam itu sangat memberikan satu bentuk value yang bermanfaat ya, terutama untuk pengembangan karakter peserta didik. Nah, sekarang ini Pak, yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan kita sudah hidup di era bukan lagi 4.0 ya, Bu Farina ya, tapi sudah 5.0, sudah 5.0. Dari beberapa minggu yang lalu, saya sempat ini Pak, Bu, tercengang gitu kan, terperanjat melihat sebuah pemberitaan yang viral di mana anak-anak kita dari tingkat SLTA dan SLTP sederajat yang berada di Pulau Jawa, saya tidak sebutkan daerahnya daerah mana, walaupun saya sendiri berasal dari Jawa Barat, Bapak Ibu, dari kota Bandung. Nah, dari situ yang saya analisis dan yang saya telisik, banyak anak-anak kita dari tingkat SMP maupun tingkat SMA, karena pengaruh daripada pembelajaran yang lost learning selama 2 tahun kita diinvasi oleh kejamnya COVID-19, sehingga di situ impact-nya berdampak kepada putusnya sekolah Bapak Ibu. Anak-anak kita nih, SMP, SMA maupun SMK. Bahkan siswa saya juga mengalami hal yang demikian Bapak Ibu. Mereka lebih memilih untuk apa? Untuk mengakhiri cita-cita mereka dalam menjalin hubungan rumah tangga, alias menikah Bapak Ibu, ketimbang harus melanjutkan kembali proses pembelajaran mereka sebagaimana tanggung jawab moral mereka itu sebagai seorang pelajar. Nah, menyingkapi hal ini itu seperti apa gitu Bapak Ibu? Apa yang perlu harus kita lakukan ya, dan formulasi yang seperti apa ya, mengingat bahwa banyak sekali ya versi yang mengatakan ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah dari statement saya, Bapak Ibu tolong dikoreksi. Banyak sekali versi yang mengatakan bahwa P5 itu merupakan salah satu produk kurikulum yang prematur. Ya, kita tidak ingin melihat putra-putri bangsa kita, para pelajar di negeri ini menjadi suatu kelinci percobaan dengan adanya sebuah dinamika kurikulum yang tidak jelas episentrumnya mau kemana. Ya, ini menjadi sebuah permasalahan yang memang ini klasik untuk dibicarakan ya, apalagi ketika zaman Pak Menteri Profesor Dr. Sudibyo ya, tahun 2006, kalau nggak salah 2006-2005 ya, ketika ujian akhir nasional itu menjadi standar penentu kelulusan, yang mana anak-anak kita dulu itu ketika di tingkat SLTP kelulusan itu mereka rata-rata harus 4,25. Belum lagi silih berganti ya, dari kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013 versi yang pertama, kurikulum 2013 versi 2014, kurikulum 2013 versi 2017, sampai sekarang kita melangkah dan memapaki pada kurikulum proyek profil penguatan Pancasila. Tapi kita belum menghasilkan salah satu peserta didik yang betul-betul mumpuni dalam pengembangan karakter dan moral. Ini yang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Ya, artinya saya pernah menulis sebuah buku ya di salah satu penerbit tentang bonus demografi di tahun 2045.
Kalau kita tidak bisa artinya mendidik ya anak-anak kita secara patriarki, generasi penerus bangsa kita hari ini dan seterusnya, yang akan terjadi apa? Bukan bonus yang kita dapat, ya, tapi kerugian yang akan nanti kita dapat di tahun 2045. Ya, nah itu yang artinya ingin sekali saya tanyakan Bapak Ibu, kita cari solusinya bareng-bareng, formulasi apa yang harus kita tempuh, ya, bagaimana cara mengatasi dampak dari nikah muda ya yang sekarang ini semakin merajalela terutama di kalangan anak-anak kita, notabene-nya di level SLTP maupun SLTA. Lalu yang kedua mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Karena kebetulan saya juga sebagai ketua proyek di sekolah saya ya di SMPN Negeri 1 Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini saya juga pernah bergabung dengan STTQ Press ya dalam book capture bersama Profesor Dr. Suwardika yang berjudul Psikologi Pembelajaran kalau nggak salah ya. Di situ saya pernah menulis sebuah artikel yang berjudul SRA Sekolah Ramah Anak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah ketika kita mendesain suatu bentuk asesmen diagnostik ya untuk melihat sejauh mana gaya belajar peserta didik ya. Ini yang indikator ini yang memang menjadi benang merah buat kita semua nih Bapak Ibu. Ini saya alami langsung di lapangan Bapak Ibu. Ternyata masih banyak anak-anak kita yang duduk di kelas 7 itu yang belum bisa baca. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana formulasi pembelajaran yang diterapkan atau yang diimplementasikan di SD-nya gitu. Nah, itu kan. Bukan berarti di sini kita mencari kambing hitam ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti di sini kita saling menyalahkan dan lain sebagainya. Itu bagaimana gitu. Ya, asesmennya itu seperti apa gitu kan. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini kan tidak ada yang namanya naik kelas ya. Tidak ada yang namanya tinggal kelas gitu kan. Tapi adanya namanya ketuntasan fase ya. Nah, itu bagaimana gitu Bapak Ibu ketika kita menghadapi ada seorang anak kita yang ternyata mengalami hal yang demikian gitu kan, tidak bisa membaca atau buta huruf gitu kan, tapi kenapa diluluskan gitu kan. Nah itulah yang menjadi permasalahan buat kita semua. Itu saja Bapak Ibu, sebetulnya banyak yang ingin saya uraikan gitu Bapak Ibu. Bahkan saya juga punya cita-cita ingin membuat sebuah buku yang mana buku itu lebih membahas tentang muatan-muatan dinamika kurikulum yang terjadi di negara kita gitu, terutama ingin mengkritisi gitu dampak negatif dari P5 itu apa, karena nggak semuanya positif yang kita rasakan di sekolah saya, jadi seolah-olah seperti dipaksakan gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, atur nuhun ya, mohon maaf ini jadi curhat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat kita semua ya. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rio Ozara atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab mungkin dari pemateri yang pertama. Waduh, harusnya Bu Dokter nih yang pertama. Tapi memang ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Rio Ozara. Jadi permasalahan gonta-ganti, mohon maaf, apakah bisa dengar suara saya, Pak? Bisa ya? Oh bisa. iya, bisa. Terdengar Pak, terdengar. Oh, iya. Mohon, terdengar Bapak. Siap. Ada sedikit gangguan tadi. Oke, sebenarnya permasalahan gonta-ganti kurikulum ini adalah permasalahan yang kemudian menjadi tanda tanya yang besar untuk semua guru yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya pada Pak Rio Ozora, tapi kemudian kepada semua guru. Kenapa sih kurikulum itu berganti-ganti, tetapi kemudian kompetensi lulusannya itu tidak menghasilkan suatu hal yang seperti yang diinginkan, seperti itu kan? Itu menjadi tanda tanya gitu ya. Mungkin ini masuk nanti ke dalam politik pendidikan dan lain sebagainya. Saya kurang paham juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang kemudian pernah kita berbagi pengalaman ya Pak ya. Pernah kemudian terjadi di sekolah kami pada waktu COVID-19. Jadi sebagai penggambaran awalnya tadi sempat disebutkan sebagai bonus demografi gitu ya. Bonus demografi itu saya ingat kemudian ada novel dari Dan Brown itu ya, Inferno judulnya. Jadi karena kemudian ada jumlah deret ukur tidak sesuai dengan deret hitung,
Maka kemudian harus ada pemusnahan massal manusia sehingga sumber daya itu cukup untuk dinikmati oleh manusia sehingga manusia tidak overpopulasi dan bumi sanggup untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Diibaratkan seperti ini, ketika rumah kita kedatangan 50 orang atau kemudian dibandingkan dengan kedatangan 5 orang, itu mana yang lebih riuhnya gitu. Lebih riuh atau lebih lebih kotornya, mungkin lebih tidak rapinya dan lain sebagainya. Tentunya jawaban kita adalah kedatangan 50 orang gitu ya. Tetapi permasalahannya bukan 50 atau 5. Permasalahannya itu adalah apa yang mereka lakukan. Kalau yang datang 5 orang, tapi ada yang nyongkel jendela, nyongkel pintu, kemudian buka atap, kemudian buka plafon, buka lemari kita, dan lain sebagainya. Sedangkan yang 50 orang tadi datang ke rumah kita, ada yang bawa cat, kemudian menampalkan plafon kita yang bocor, kemudian menampalkan atap, mengganti atap kita yang baru, dan lain sebagainya. Maka tentunya jawaban 50 orang datang ke rumah kita akan lebih riuh daripada 5 orang yang datang, itu tentunya terbantahkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya tugas dari kita sebagai seorang guru, bagaimana kemudian bukan hanya kemampuan kapasitas intelektual saja yang kemudian menjadi catatan, tetapi bagaimana anak-anak kita itu, kalau dalam bahasa sekolah alam di kami itu visinya adalah menciptakan khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin, Mbak. Jadi balik lagi, itulah tujuan penciptaan manusia itu, untuk menjadi khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi dirinya, rahmat bagi orang lain, rahmat bagi lingkungannya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan teknologi 5.0 atau 6.0. Apapun itu namanya, seperti itu. Kita itu terkadang gagap dengan teknologi. Negara lain maju, kita juga mau ikut maju. Sama seperti gini Pak Rio Ozora, ada satu perbandingan gitu ya. Di daerah lain, gitu ya. Di daerah lain itu bertanam sengon itu cocok, gitu ya. Bertanam sengon itu luar biasa. Kemudian dibawa ke Bengkulu, padahal Bengkulu itu in-situ development-nya itu adalah kopi, ya kopi. Dan itu pasti akan mental gitu, karena nggak cocok kemudian in-situ development kita. Kita gagap dan kita tidak percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Sejauh apa sih kemudian kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar? Lebih sederhana lagi, seberapa jauh sih kita menghayati pemikiran-pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, itu yang paling penting. Karena kalau memang benar-benar mau menerapkan pola hidup Ki Hajar Dewantara, kita akan menjadi sekolah Wildenskolen, gitu ya, menjadi sekolah liar, Pak. Karena taman siswa dulu sekolah liar dan tidak menerima subsidi, dalam arti kata kami menolak dana BOS. Kalau itu mau kemudian melihat perjuangan Ki Hajar Dewantara, sampai kemudian mengkritik pemerintah Belanda dan lain sebagainya. Nah, kemudian kembali lagi kemudian ke Ki Hajar Dewantara tadi ya, maka kemudian di sekolah sendiri itu kan ada 3 lingkungan sekolah. Yang pertama orang tua, yang kedua kemudian sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas ataupun masyarakat. Maka yang ini bisa berbagi pengalaman, dan pengalaman setiap orang pasti berbeda, Pak. Tapi saya coba kemudian pengalaman yang ada di sekolah kami. Jadi kalau ada seorang orang tua yang mau kemudian mendaftarkan anaknya, maka kami akan ceritakan pahitnya sekolah di sini. Orang tua akan sibuk, ada kelasnya orang tua setiap bulan yang harus kemudian diikuti. Setiap kegiatan anak-anak harus kemudian orang tua hadiri. Kemudian harus kemudian secara aktif berkomunikasi dengan anak-anak, dengan anak-anak dan lain sebagainya. Karena di wilayah kami sendiri, dan saya rasa juga di wilayah Bapak dan Ibu, ketika ada orang tua yang kemudian menyekolahkan anak, dia beranggapan bahwa sekolah itu adalah satu-satunya pendidikan, satu-satunya tempat pendidikan, dan ini adalah konsep yang salah sebenarnya. Gitu. Saya sudah bayar mahal-mahal Pak sekolah Bapak, tapi mengapa anak saya seperti ini? Ya, padahal nanti yang ditanya di akhirat yang pertama kali itu adalah bapaknya, ibunya yang akan bertanggung jawab pertama kali dengan anak-anak tersebut. Itu. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan pahit-pahitnya, Pak. Ya, ya, bapak dan ibu wajib hadir dua-duanya. Kalau tidak hadir pada hari itu, hanya ibunya saja pulang lagi. Nanti kita reschedule lagi kemudian wawancara. Kami sampaikan ini programnya. Kalau bapak dan ibu setuju, tanda tangan di atas materai. Kalau tidak, silakan cari sekolah lain. Karena bapak dan ibu bukan kemudian orang yang tepat untuk di sekolah Langit Biru. Jadi kami sampai seperti itu, Pak. Dan kami batasi 20 siswa memang. Nah, ini ya permasalahan lain ya. Kalau kami mungkin di swasta 20 siswa bisa, tapi kan negeri kan nggak bisa menolak siswa. Itu jadi permasalahan yang saya pikir menjadi sebuah tantangan yang dihadapi seperti itu. Jadi kami seperti itu, Pak. Kalau bapak dan ibu ingin repot-repot, ayo sama-sama kita didik seperti itu. Di rumah itu ranah orang tua, kami tidak akan pernah mengganggu.
Kami tidak akan pernah mengganggu waktu Bapak dan Ibu bersama dengan anak-anak. Karena itu kami tidak akan kasih PR mereka. Ya, silakan. Apakah kemudian mau dileskan dan lain sebagainya? Kami tidak sarankan untuk diles baca tulis, berhitung. Kami sarankan apa minat bakat anak-anak. Mau pencak silat ya silakan masuk ke pencak silat. Mau kemudian bersepeda sore-sore silakan. Mau kemudian bersama-sama nonton dengan orang tua di rumah silakan, asalkan dengan orang tua. Karena anak-anak kita sekarang Pak yatim Pak. Mereka yatim karena ditinggal oleh bapak dan ibu mereka, bukan ditinggal meninggal, tapi ditinggal kemudian dengan aktivitas-aktivitas mereka yang terkadang sampai malam, sampai sore, dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian pada waktu COVID memang sebenarnya agak goyang juga sekolah kami, tetapi kami kembalikan lagi ke awal. Bagaimana peran orang tua? Ya, bagaimana kemudian orang tua mendidik anak yang kemudian tidak kuat, ya dia akan mental, dia akan keluar dari sekolah kami. Bahkan ada beberapa kelas itu yang 3 anak yang keluar dari sekolah kami. Karena dia nggak siap ternyata ketika dihadapkan dengan COVID-19. Dan itu adalah batu uji bagaimana kemudian orang tua memahami konsep sekolah alam dengan sebaik-baiknya. Makanya yang kami temui, yang kami lakukan dalam wawancara itu adalah memahami konsep sekolah alam itu. Konsepnya seperti ini Pak, Bapak terima silakan, tidak juga ya nggak apa-apa. Silakan cari sekolah lain yang mungkin lebih cocok dengan keinginan Bapak dan selera Bapak. Itu satu yang kemudian dilakukan. Yang kedua, perjuangan sekolah alam Pak, itu luar biasa. Kami sempat kemudian dianggap sekolah liar, Pak. Di waktu zaman Bang Lendo tahun 1998, itu membuka sekolah alam. Ini sekolah apa? Ditanya kemudian dengan teman Bang Lendo Nuvo. Lendo, ini kan zaman teknologi. Kenapa kamu mau jadikan orang itu seperti orang utan? Balik lagi ke utan dan lain sebagainya. Nah, sekarang terbukti bahwa orang itu sekarang sudah ngobrolin masalah carbon trading. Orang sudah kemudian ngobrolin tentang green teknologi. Orang sudah ngobrolin bahwa penyelamatan dan keseimbangan dunia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka sejatinya kembali ke alam itu luar biasa. Karena sebenarnya in situ development kita itu alam, hutan, ya, maritim, kita yang begitu luar biasa. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang kemudian itu yang kita lakukan ya Pak ya. Jadi penguatan peran dari orang tua. Jadi kalau misalnya halo, iya. Nah kemudian bagi kami Pak ya, untuk yang tidak bisa baca tulis berhitung tadi, bagi kami sudah sampaikan dengan orang tua bahwa kami tidak akan menekankan akademik seperti sekolah yang lain. Tapi yang akan menjadi fokus perhatian kami itu adalah karakter mereka. Jadi kalau anak bapak dan ibu tidak bisa perkalian di kelas 3 ya jangan marah kayak gitu. Karena memang kami menanam apel, sekolah lain menanam jeruk, maka kami akan panen apel dan sekolah lain akan panen jeruk. Kalau kami tanam apel berbuah jeruk, maka kami yang salah. Tapi apa yang kemudian terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Banyak sekali anak-anak pindahan ke sekolah kami yang dari sekolah negeri. Ternyata, mohon maaf ini bukan kemudian mendegradasikan ya. Mungkin ini kasusnya parsial ya, tidak kemudian general. Malah kemudian perkaliannya dan logika matematikanya lebih kuat kemudian anak-anak yang justru tidak dipur matematikanya. Ya, tidak dipur dalam arti kata, ayo hafal perkalian, kalau nggak hafal kemudian dipecut dan lain sebagainya. Ternyata nggak. Apalagi pada saat sekarang saya lagi mendampingi kemudian wali kelas 4 untuk mendampingi di kelas 4 seperti itu. Saya perhatikan mereka ternyata logika mereka lebih main, bagaimana penalaran matematika mereka lebih main dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kasus yang Bapak kemudian tidak bisa baca di SMP, ini ada 2 permasalahan kalau saya lihat, Pak. Yang pertama, memang kesalahan proses ya. Proses belajarnya itu salah. Artinya apa? Artinya anak ini sebenarnya tidak mencapai kompetensi, tetapi kemudian diluluskan. Atau yang kedua, dia sendiri memiliki keterbatasan. Artinya apa? Karena di sekolah kami juga ada pendidikan inklusi, Pak. Bisa jadi dia slow learner, Pak. Bisa jadi kemudian dia disleksia. Bisa jadi kemudian dia ADHD. Bisa jadi kemudian dia gangguan fokus, gangguan konsentrasi, dan lain sebagainya. Kita selalu beranggapan bahwa anak ini bodoh. Ternyata kita nggak tahu keterbatasannya. Ada anak kami yang kemudian dari kelas kemudian pindah dari sekolah lain ke sekolah kami. Dia dikatakan oleh orang tuanya tuh anak saya bodoh. Bayangkan betapa sedihnya saya ketika seorang anak justru dicap bodoh dengan orang tuanya sendiri. Tapi ketika kemudian dia masa trial di tempat kami lihat dia kayaknya ada masalah dan ternyata ketika dibawa ke psikolog benar Grahita Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu yang kemudian diinikan ya. Jadi tidak kemudian melulu salah proses pembelajaran, tapi memang kita tahu ada keterbatasan anak ini gitu.
Ada keterbatasan yang itu di luar dari wewenang kita, yang seharusnya itu masuk ke dalam pendidikan inklusi. Makanya kalau misalnya pendidikan inklusi, kalau di sekolah kami kan memang ada sedonya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi ada guru pendamping khususnya dan dia memang tidak bisa. Kalau kayak Grahita itu tidak bisa kemudian disamakan target-targetnya dengan anak-anak yang lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi pada saat sekarang, angka anak-anak berkebutuhan khusus pada saat sekarang itu semakin tinggi, Pak. Terbukti dengan banyaknya kemudian anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin masuk ke sekolah kami, tapi karena kuotanya terbatas itu tidak sanggup. Begitu juga di sekolah alam Bengkulu Mahira, karena sekolah alam itu kan salah satu kemudian warisan dari Bang Lendo itu almarhum, dia mengatakan harus terbuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu nggak cukup lagi kuota, Pak, udah banyak gitu. Banyak orang tua yang kemudian nggak sadar juga bahwa anak ini punya keterbatasan gitu. Nah, ketika kemudian kita kasih tahu, orang tuanya ngeyel gitu. Wah, anak saya nggak mungkin, keturunan saya nggak mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika keterbatasannya kemudian kita pahami, ketika kemudian keterbatasannya itu bisa kemudian kita deteksi sejak dini, maka kita sudah bisa kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya itu apakah terapi, apakah kemudian diet. Karena kalau misalnya beberapa anak berkebutuhan ya seperti anak autis dan lain sebagainya, itu dietnya harus kemudian ini ketat itu, sama seperti nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan tepung-tepungan dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman yang kemudian kami temukan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sekolah kami kalau misalnya lombakan ikut LCT pasti kalah, Pak. Kami pasti kalah, kami ngakuin. Kalau misalnya ada lomba cepat tepat, kami kalah seperti itu. Kami tidak pernah juara ini, juara itu ya. Kami tidak pernah menganggap itu suatu hal yang spesial. Tapi ketika kemudian ada SMS ataupun WA dari wali murid mengatakan terima kasih Bapak dan Ibu fasilitator karena anak saya di RT pada waktu pengajian RT itu sudah berani baca Quran, sudah berani membawa acara dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami daripada kami mendapatkan piala. Jadi itu mungkin jawaban dari saya Bapak dan Ibu, mungkin akan lebih dielaborasi lebih jauh lagi oleh Ibu Dr. Fahrina. Kepada Ibu kami persilahkan. Dikembalikan dulu ke Bu Lulut ya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk jawaban selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Fahriana Yustiasari. Baik, terima kasih. Luar biasa ada penjelasan dari Bapak Hardiansah. Mungkin saya hanya memberikan masukan ataupun kita sharing lagi terkait dari apa yang ditanyakan oleh Bapak Rio Zora. Salam kenal Pak dari Riau. Saya sepertinya menyorot ke ada masalah tadi menyinggung tentang pernikahan dini. Nah, mungkin kalau saya lebih ke sana karena tadi Bapak Hardiansah sudah membahas pembahasan tentang terkait dari yang tidak bisa membaca dan hal lain karena beliau memang langsung sebagai praktisi di sekolah. Kalau saya hanya sebagai di kampus bicara teori, kami terlalu banyak teori. Nah, di mana kita tahu gonta-gantinya kurikulum memang sepertinya bukan malah mengurangi masalah, tetapi menurut saya malah bisa menambah masalah. Khususnya apalagi guru yang sebagai eksekutor yang mengaplikasikan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, salah satunya tadi yang saya lihat adalah pembahasan tentang pernikahan dini. Ya, kita tahu di mana ketika kita membaca baik berita di online, di media sosial ataupun kita lihat langsung berita di televisi bahwa memang angka pernikahan dini itu sangat luar biasa sekarang. Nah, di sini saya melihat bahwa dengan adanya fenomena meningkatnya angka pernikahan dini lebih bagaimana mengoptimalkan tripusat pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan di keluarga, di lingkungan keluarga, khususnya orang tua, lalu di sekolah, dan juga di masyarakat. Sepertinya dari tripusat pendidikan ini lebih dikuatkan lagi antara keterkaitan di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Karena menurut saya, sehebat apapun kurikulum, tidak pernah lepas kendali daripada peran orang tua di rumah. Karena apalagi kemarin kita tahu bahwa sejak masa pandemi banyak orang tua yang kelipukan atau dia bingung karena mereka lebih tahan
antar jemput anak, khususnya untuk di SD. Mereka lebih tahan antar jemput anak ke sekolah, setelah sekolah SD, lalu nanti siang sekolah MDA, kayak di tempat saya lebih senang dibanding ketika mereka diminta untuk menggantikan posisi guru di rumah. Ini yang saya lihat sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya dari fenomena pernikahan dini adalah bagaimana menguatkan kembali, mengkaji ulang lagi fungsi daripada teripusat pendidikan. Dan salah satunya khususnya di tempat saya di Tembilan Riau, untuk menanggulangi ini, mengatasi ini, semakin meningkatnya angka siswa ataupun peserta didik yang masuk ke pondok pesantren. Nah, mungkin ini salah satu sebagai solusi bagi orang tua yang melihat bahwa dengan memasukkan anak ke pondok pesantren, tentunya dalam makna pesantren yang menurut mereka bagus, ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi hal-hal di luar sana, apalagi khususnya terkait daripada pernikahan dini. Apakah pernikahan dini disebabkan oleh hal-hal yang dalam tanda kutip ataupun bukan. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada Mbak Lulut. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih kepada Ibu Fahriana atas jawabannya. Terima kasih juga pada Bapak Hardiansyah atas jawabannya juga. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Bapak Ahmad Sulaiman, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum. Terdengar, Bu? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Indonesia yang untuk semuanya. Hari ini Suaranya kurang jelas, Pak. Bisa aja matikan kameranya, Pak. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Dr. Fahri, bahwasanya dalam kurikulum Merdeka itu ada 4 hal yang harus dikuasai. Yang pertama daya cipta, inovasi, kemudian kolaborasi, ada komunikasi dan problem solving ya barangkali ya. Namun saya ingin sampaikan, sejalan dengan waktu, apakah kurikulum di Indonesia ini akan tetap bertahan? Jangan-jangan saya khawatir ini. Ketika ganti menteri, ganti juga kurikulumnya gitu, Bu. Khawatir ini ya. Ini belum beres, udah menteri ganti lagi kurikulumnya itu ya. Kemudian menyimak apa yang Bang Rio tadi sampaikan, sahabat saya dari Bandung ini ya, betul bahwa COVID-19 itu membawa sebuah dampak yang sangat luar biasa dalam konteks pendidikan. Tadi dijelaskan bahwa banyak yang menikah gitu kan, nikah dini. Kemudian ada juga yang orang tua kurang siap dengan ini kurikulum merdeka gitu kan. Kan kekurangan kurikulum merdeka itu ada beberapa, misalnya ada kita kurang matang dalam persiapan atau sosialisasinya, kemudian sistemnya belum terencana, dan yang terutama adalah kapasitas SDM. Dalam SDM ini kita belum siap untuk menerima kurikulum merdeka. Sejauh ini menurut saya, bagaimanapun kurikulum tetap harus berubah-ubah selama 3 komponen apa yang belum terkuasai, itu tidak akan berhasil dalam pendidikan, capaian pendidikan. Saya ingat, Bu, waktu SD, SMP, kita mengenal yang namanya EBTANAS. Lalu bagaimana orang tua saya sebelumnya, kurikulumnya sebelum maju begini, itu mereka udah pandai menghitung
lalu daya nalarnya cepat, beda dengan yang sekarang gitu. Pertanyaan saya ke Ibu Dokter, apakah kurikulum ini akan tetap bertahan atau akan berubah gitu? Itu saja sementara, nanti kita kembangkan untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Sulaiman atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Ibu Fahriana. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bisa suara saya didengar, Pak? Bisa, Bu. Salam hormat dari Lebak, Banten, Bu. Salam hormat. Salam hormat kembali, Pak, dari Riau. Pak Ahmad Sulaiman. Ini kalau pembahasan Bapak, masalah ganti menteri, ganti kurikulum, ini yang tidak pernah habis-habisnya kami bahas di kelas ini, Pak. Ya, ini pembahasan diskusi yang memang bisa dibilang pembahasan yang hangat dan jawabannya masing-masing pada bingung. Karena memang kita tahu tadi ada disinggung oleh Pak Hardiansah, nanti masuk ke ranah politik pendidikan sepertinya. Jadi menurut saya pribadi begini Pak ya, dari yang kami bahas di kelas terkait dengan gonta-ganti kurikulum, memang saya pahami bahwa kurikulum ini memang akan terus berubah. Kenapa? Karena akan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang saya pahami, yang mesti sama-sama kita garis bawahi. Tadi Bapak bahas tentang Eptanas. Nah, saya di situ Pak. Saya adalah produk daripada kurikulum 1994. Kita membahas tentang Eptanas. Nah, dan Luar juga saya, ya Pak ya. Iya, Bu, luar biasa, Bu. Ya, jadi menurut saya begini, yang saya pahami dari 13 kali lebih kurang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia sejak tahun 1947 sampai saat ini, menurut saya inti dari pembahasan daripada kurikulum itu sebetulnya sama saja, tetap pada 3 ranah. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Tetapi yang berubah menurut saya adalah bagaimana daripada strateginya dan juga daripada namanya menurut saya. Jadi pemahaman saya bahwa kurikulum pasti akan terus berganti karena sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ketika masa saya Eptanas, kita belum kenal Pak yang namanya saat ini, dan dengan Google belum kenal kita. Tapi semua itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang produk daripada kurikulum sebelumnya juga bisa akhirnya kita sama-sama bersaing, sama-sama berkompetisi untuk memajukan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin ini menurut pendapat saya. Kita kembali kepada Mbak Lulut. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fahriana atas jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Ahmad Sulaiman? Terima kasih. Sepakat sambil lain. Ya. Ya. Oke. Untuk jawaban selanjutnya mungkin bisa dari pemateri selanjutnya Bapak Hardiansyah. Ya, terima kasih Mbak Lulut ya. Jadi balik lagi kurikulum apakah kemudian akan berubah? Jawaban normatif itu akan kemudian berubah seiring dengan perkembangan zaman. Itu normatifnya. Tapi hal yang praktisnya itu terkait dengan politik pendidikan maupun politik anggaran, Mbak. Nah, itu bukan wilayah saya untuk membahas itu gitu ya. Bukan wilayah saya, tapi memang gini. Kita dimulai pertama kali itu saya ingat banget itu ketika Mas Menteri naik gitu ya, ada janji beliau untuk kemudian untuk memudahkan tugas guru gitu ya, memudahkan tugas guru dengan RPP 1 lembar gitu. Walaupun kemudian di sekolah kami sendiri RPP memang sudah 1 lembar dari dulu gitu ya. Ketika saya kontak kemudian dengan beberapa teman yang mengajar di sekolah-sekolah lain,
dia kemudian mengeluhkan, memang RPP-nya 1 lembar, Pak, tapi kemudian lampirannya berlembar-lembar. Artinya ya balik lagi ke administratif itu ya. Itu yang pertama, Pak, yang ingin saya sampaikan. Walaupun memang kalau misalnya kita buka platform Merdeka Mengajar yang kemudian ada di Kemdikbud, itu sangat jelas sekali kemudian mengenai kurikulum Merdeka Mengajar itu ya. Jadi apa kemudian dimulai dari kita sebagai guru, kemudian mengapa kurikulum kemudian harus berganti, mengapa harus kurikulum Merdeka Mengajar, kemudian bagaimana teknis-teknis untuk kemudian kurikulum Merdeka Mengajar tersebut dan lain sebagainya. Tetapi memang pendidikan kita di satu sisi tidak memisahkan antara administrative school dengan teacher gitu. Saya dididik sebagai teacher, tapi saya juga harus jadi seorang akuntan. Karena saya memimpin sekolah, sebagai kepala sekolah, sekaligus sebagai direktur, maka saya harus kemudian mendidik diri saya sebagai akuntan untuk dana BOS. Ya, yang itu tidak pernah saya pelajari gitu ya. Di kemudian bangku kuliah saya. Kita tidak membedakan administrative school dan teacher. Nah, administrative school itu di mana? Di S2 baru. Ya, manajemen pendidikan namanya gitu ya, manajemen pendidikan. Makanya kemudian yang S1 apapun di sekolah itu ya, kita apa aja dijabanin oleh guru-guru itu, jadi akuntan kah, jadi ini kah, jadi itu, berdasar bikin laporan kah dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya sangat administratif dan seperti negeri laporan banget gitu di kita gitu ya. Kemudian yang pertama Bapak yang ingin kemudian saya coba elaborasikan ya. Yang kedua, daya nalar anak sekarang kok beda dengan daya nalar anak dulu ya Pak ya. Yang kurikulumnya masih CBSA, karena saya juga produk CBSA, Pak. Kata orang catat buku sampai habis. Tapi gini, yang saya inginkan, saya ingin garis bawahi, ketika zaman anak dulu, zaman saya lah, saya berkaca dengan diri saya sendiri. Ketika kemudian pulang sekolah, apain sih saya? Apa kerjaan saya gitu? Paling ngejar layang-layang, ya. Kemudian main dengan teman-teman, main kemudian peta umpet lah, main kelereng lah, kemudian manjat kelapa lah, manjat jambu dan lain sebagainya. Psikomotorik saya dan afektif saya itu diasah di luar sekolah. Jadi tidak hanya di sekolah yang mengasah afektif dan psikomotor, tapi kemudian di lingkungan saya ketika anak-anak bermain juga psikomotor dan afektif saya itu terasa. Saya ingat sekali bapak saya ngomong, ini Hardi nanti kamu keliling ya ke rumah-rumah. Kenapa Pak? Di rumah mau ada ini selamatan. Jadi tolong undang teman-teman atau undang tetangga-tetangga kita. Itu saya kelas 5 SD Pak. Mampu berkomunikasi seperti itu, ngetok-ngetok pintu. Assalamualaikum Pak, silakan datang Pak ya, nanti di ba'da maghrib Bapak ada acara selamatan di rumah. Gitu. Itu mau tidak mau melatih komunikasi saya. Dan itu tidak ada lagi pada zaman sekarang seperti itu. Bagaimana kemudian ketika saya masih kelas 4, saya di kelas 4 SD, saya diberikan oleh bapak saya itu ayam 2 ekor ataupun kelinci 2 ekor, bahkan kemudian di pedesaan itu kambing 2 ekor itu. Ini silakan kamu kasih makan, kamu rawat ya, tolong di ini. Artinya apa? Pendidikan keluarga saya luar biasa. Kultur pendidikan yang saya dapatkan itu luar biasa gitu. Membuat saya lebih bertanggung jawab gitu, membuat saya lebih menjadi pribadi yang lebih mandiri gitu. Nah, kalau zaman dulu Bapak dan Ibu sekarang, Bapak dan Ibu gitu, anak zaman dulu kalau misalnya jam 7, apalagi anak gadis masih di kamar belum bangun, wah itu kena marah dengan Bapak dan Ibunya. Dikatakan anak males lah ini, Bu dokter pasti tahu ya, Bu dokter pasti tahu gitu. Pasti dibilang apa gadis malas kamu ini, ayo keluar bersih-bersih itu nih, masak sana kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Ada anak gadis jam 7 masih di dalam kamar main HP. Orang tuanya kan santai-santai aja kan. Nggak pernah itu anak gadis ditarik, ayo kemudian ini, ayo kemudian itu. Kan seperti itu. Nah, kemudian kalau anak zaman sekarang, ada juga Bu yang saya temukan. Karena saya banyak juga kemudian menyeleksi guru-guru ya, terutama guru-guru muda. Mohon maaf, kalau ada mahasiswa tahun 2022, benar-benar banget Bapak dan Ibu sekalian, ijazah 2020 sampai 2022, Allahu Akbar. Dari 20 orang pelamar, yang bertahan di sekolah kami itu hanya 2 Pak ini, memenuhi panggilan. Ketika dijelaskan kerjanya kayak gini, hanya 2 yang bertahan. Ya, dari 18 sampai 20 pelamar. Alasannya apa? Wah, jadi guru ternyata susah Pak. Ya iya, saya bilang jadi guru mudah. Oh, jadi guru ternyata gajinya kecil Pak. Ya iya, memang sudah dari dulu gajinya kecil. Iya kan? Oh, jadi guru tuh ternyata nggak bisa berleha-leha ya Pak sampai main HP. Ya nggak bisa.
Kalau kamu kemudian dititipkan kemudian benda mati seperti ini, HP, letakkan aja di atas meja. HP ini nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau kamu dititipkan anak, diletakkan di atas bangku, kamu meleng main HP sedikit, apa yang terjadi? Anak-anak lari. Entah kemana, dan lain sebagainya. Ya. Itu memang luar biasa. Dari segi kemudian sabarnya, dari segi etos kerjanya, jauh sekali. Nah, saya ingin menekankan, sebenarnya masalah kita itu bukan hanya kemudian masalah kurikulum yang berubah-ubah, tapi kultur kita yang juga ikut berubah. Kultur kita yang juga ikut berubah. Ada anak bujang setiap ada di hari Minggu bangun jam 12. Kan kita anggap sebagai itu hal yang biasa lah. Iya kan? Tidak kemudian kalau zaman dulu jangan, itu bapak saya siap dengan rotan gitu. Kan kultur itu tidak terbentuk sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya afektif, psikomotorik, kemudian kognitif itu dibebankan semuanya dengan sekolah. Seolah-olah sekolah itu sebagai bengkel. Anak saya rusak, Pak, tolong kemudian dibenerin. Sudah bener, balik lagi ke saya. Oh no, kita tidak bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu ya, Bapak Ahmad Sulaiman, salam kenal juga dari Lebak Banten ini ya. Jadi apakah kemudian kurikulum akan berubah-ubah? Secara normatif akan berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Itu alasan dari pejabat. Tapi kalau misalnya secara praktis dan lain sebagainya, ya terkait dengan politik pendidikan dan politik anggaran kita. Jadi lebih bagusnya kemudian Pak Nadiem dihadirkan nih, Pak Ahmad Muzakir di sini. Jadi bisa kita tanya oleh guru dari seluruh Indonesia nih ya, kenapa kemudian harus kurikulum merdeka? Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bapak. Siap, Pak. Siap, terima kasih. Apa yang ditanggapi Pak Herdiansyah luar biasa. Yang pertama, ternyata betul bahwa tugas guru itu berat sekali, berat. Kata Ingarso Sangkulodo itu harus kita pegang itu ya. Beda saya, ya seperti teman, beda dengan zaman kita, Pak, mungkin, Pak ya. Saya SMA 97 ke bawah ke sini. Ke guru itu waktu SMP itu sangat manut, sangat takut banget gitu ya. Bahkan kita santun. Tapi beda yang sekarang. Saya Pak menjadi pelaksana harian sekolah sejak 2012 di sebuah sekolah rintisan yang tadinya filial menjadi sekolah negeri. Sampai sekarang alhamdulillah udah negeri ya. Sekolahnya tepatnya di Banten, Lebak, di kawasan Baduy. Saya menemukan beberapa hal yang terjadi fakta di lapangan. Ketika konteksnya tadi berkesinambungan dengan relevansi dengan abad 21, digitalisasi, mau tidak mau di wilayah, bukan saja di Bengkulu mungkin Pak, di wilayah kita Banten masih ada yang belum siap dengan hal itu digital. Artinya tidak bisa dipaksakan dengan kurikulum merdeka. Karena yang namanya pemahaman kompetisi dasar, literasi dan numerisasi itu ya belum sampai ke sana. Akhirnya biarkan berjalan, yang penting pendidikan tercapai. Yang pada esensinya bahwa pendidikan itu, suksesnya sekolah itu manakala ketika mereka lulus dari kelas 3, lepas dari kita, mereka ada perubahan sikap dan perilaku. Dikembalikan ke orang tua. Jadi itu menurut saya suksesnya. Bukan mereka lulus lalu mencari kerja, tapi minimal kembalikan ke orang tuanya, ke masyarakatnya, mereka ada perubahan perilaku dan sikap. Santun seperti zaman dulu kita. Itu mungkin hanya tambahan ya Pak, tanggapan mungkin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam hormat dari kami, dari saya untuk semuanya di acara ini dari Banten, Lebak, wilayah Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ahmad Sulaiman. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali dari Bapak atau Ibu. Silakan hand raise atau angkat tangan atau bisa di kolom chat. Dipersilahkan. Ya, Bapak atau Ibu semuanya, silakan tangan atau hand raise kita berikan
kesempatan terakhir bagi yang bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan hand raise ataupun angkat tangan sebelum kita akhiri kegiatan malam hari ini. Untuk Ibu Lulut, dipersilahkan untuk ke sisi berikutnya. Baik, Bapak. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pendidikan, profesionalisme dan moderasi guru dalam menjaga kesatuan NKRI. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih kepada yang sudah bertanya, Bapak Rio Ozara dan Bapak Ahmad Sulaiman. Kemudian kita masuk sesi selanjutnya, yaitu mungkin ada statement dari dua narasumber. Yang pertama mungkin dari Bapak Hardiansyah. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu Lulut ya. Buya Hamka itu pernah nulis dalam tafsir Al-Azharnya itu kalau nggak salah di juz ke-26 itu ya. Dia ada sebuah pertanyaan. Ini mohon maaf suaranya terdengar Pak? Terdengar Bapak. Oh iya ya. Karena agak mendengung itu. Iya. Pertanyaannya seperti ini, Buya Hamka pernah nanya gini, kemajuan teknologi itu apakah kemudian semakin membuat hidup manusia maju ataukah memajukan kehancuran manusia? Jadi ini suatu hal yang sangat filosofis sekali dari yang dilemparkan oleh Buya Hamka ke para pembaca tafsir Al-Azhar ya, bahwa kemajuan teknologi ini apakah memang kemudian memajukan peradaban manusia, ataukah di sisi lain itu justru semakin memajukan waktu untuk hancurnya manusia. Jadi saya pikir kemudian kita tidak perlu gagap ya dengan kemudian kemajuan teknologi, dalam arti kata kita terlalu mengejar teknologi gitu ya, terlalu mengejar teknologi dan melupakan apa yang dimiliki, keunggulan yang dimiliki oleh kita. Apa yang keunggulan yang dimiliki oleh kita yaitu institut development kita Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakter manusia Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri yang ramah, sopan dan lain sebagainya, gemah ripah lojinawi, gotong royong, musyawarah, mufakat dan lain sebagainya. Ini PR kita besar Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya dibebankan oleh dibebankan oleh guru, tapi dibebankan oleh seluruh orang yang peduli di bangsa ini. Ini mohon maaf sebagai salah satu contoh saja. Bagaimana guyupnya dulu orang desa itu ya, guyupnya orang desa. Ketika pemilihan kepala desa, itu saling mundur-mundur, udah saling tunjuk dan lain sebagainya. Guyup, musyawarah, gotong royongnya luar biasa. Tapi ketika kemudian pilkada masuk desa, hancur semuanya. Gotong royongnya habis, kemudian membuat friksi-friksi di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita gagap berdemokrasi gitu. Hal yang kemudian tidak sesuai kemudian dengan bangsa kita ambil juga, seolah-olah mengambil duri sekaligus mengambil mawar sekaligus duri-duri aja. Jadi memang kemudian perlu kita adaptif, tetapi harus kemudian digarisbawahi bahwa kita bukan berangkat dari ruang kosong. Indonesia ini bukan berangkat dari negara yang bodoh, bukan berangkat dari negara yang terbelakang. Kita memiliki kearifan lokal yang ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Karakter kita yang sopan santun terhadap orang tua disampaikan oleh Pak Ahmad Sulaiman tadi. Ya, kemudian begitu menjaga norma,
norma-norma yang ada di masyarakat itu merupakan kekuatan kita yang saat ini itu tergerus demi sebuah kemajuan teknologi. Kita gagap gitu ya, kita gagap. Harus kemudian cepat, harus seperti Amerika, harus seperti Jepang, harus seperti Malaysia, harus seperti ini. Tapi mengapa tidak harus seperti Indonesia saja? Ya, karena Indonesia punya keunikan. Kalau Bapak dan Ibu pergi pada saat sekarang, misalnya di Indonesia dibuat kemudian patung Liberty setinggi di Amerika gitu ya. Orang-orang Amerika tidak akan pernah datang ke Indonesia. Mereka tetap akan berkata bahwa di Amerika aja patung Liberty-nya lebih hebat daripada di Indonesia. Ngapain jauh-jauh gitu. Tapi ketika kemudian orang Amerika itu melihat, misalnya tadi yang disampaikan Pak Ahmad Sulaiman, desa Baduy yang penuh kedamaian, yang begitu menjunjung kearifan lokal dan lain sebagainya, tentu itu akan sangat menarik untuk mereka datang. Ya, tentu kemudian akan dikaji, Indonesia ternyata punya keunikan. Ya, punya unik ternyata. Unik dan itu merupakan sebagai institut development kita. Kayak gitu. Oh, jadi seperti inilah Indonesia. Kan banyak tuh orang-orang bule sekarang datang, kemudian nyewa pondok di tengah sawah itu untuk refreshing dan lain sebagainya. Ternyata itu yang lebih laku dibandingkan hotel bintang 5, bintang 7 pada saat sekarang gitu. Nah, mengapa kita tidak percaya diri dengan pertanian kita? Tidak percaya diri kemudian dengan maritim kita. Malah kemudian kita terkesan gagap. Teknologi diambil saripati yang negatifnya, tapi tidak diambil kemudian hal-hal yang positifnya. Kebijakan pertanian kita seperti apa? Kebijakan maritim kita seperti apa? Kita seolah-olah pendidikan ini itu berdiri sendiri. Kementerian Pendidikan berdiri sendiri. Tidak pernah kemudian mungkin kita ajak Kementerian Pertanian ngobrol loh. Kita mau gimana nih kebijakan pertanian kita? Yuk kita sambungkan ke pendidikan dan lain sebagainya. Tidak pernah tuh ngomong dengan kemudian nelayan-nelayan itu Menteri Kemaritiman nih gimana nih kebijakan maritim kita untuk pendidikan kita nanti seperti apa. Makanya kemudian ketika kemudian kita membahas masalah Indonesia yang holistik, maka kita harus saling bergotong royong bahu-membahu satu persatu, jangan saling menyalahkan saya pikir ya. Karena kita memiliki beban untuk masa depan, karena yang akan kita pertaruhkan itu adalah peradaban Indonesia yang akan ada di masa depan. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Nasrul minallah wa fathun qarib. Bu Fahrina, terima kasih atas ilmunya. Pak Ahmad Muzakir, terima kasih atas kesempatannya. Pak Ahmad Sulaiman, kemudian Pak Rio Ozora tadi yang sudah memantik diskusi kita. Kemudian Bu Lulut juga yang sudah memoderatori dengan sangat baik forum ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya statement dari Ibu Ana Yusyasari Listawati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini yang sangat luar biasa. Saya banyak mendapat pembelajaran dari Bapak Hardiansa, dari Bapak Rio Zora dan juga Bapak Ahmad Sulaiman, dan kepada Bapak Ahmad Muzakir terima kasih, pada Mbak Lulut yang memandu pada malam hari ini. Statement saya tidak banyak, saya hanya memberi beberapa buah kalimat di mana kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan untuk berkarya. Dan kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin mutu. Hal-hal inilah yang harus kita sadari. Jadi intinya semua apa? Kembali kepada kita. Apa yang harus kita lakukan kembali pada kita, dan intinya semua itu harus dibingkai dengan karakter yang berintak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ada kesempatan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana pendidikan di Indonesia, yang semoga ke depannya kita bisa mencontoh pendidikan luar negeri, khususnya ini yang saya selalu bahas adalah tentang pendidikan di Finlandia, karena adalah sebagai kiblat pendidikan terbaik dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu izinkan saya untuk berpantun. Anak petani bawa lemari, bentuk kotak 4 persegi. Perpisahan ini tak dihindari, semoga kelak bisa berjumpa lagi. Para hadirin sekalian. Ya. Ya Bu.
Bu? Kita kok bisa foto bersama nih, Mbak? Oh, iya. Untuk moderator, silahkan ditutup dulu. Para hadirin sekali lagi, terima kasih kepada para dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Lulutul Khalifah, moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, saya warahmatullahi izin nih. wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Ibu Fahrina dan Pak Hardiansah yang luar biasa materinya malam hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lulutul Khalifah yang telah memandu acara pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri kegiatan malam hari ini,